Ini sekarang kalau bagaimana kalau misalkan bendanya itu merupakan cincin atau sebagian cincin bermuatan. Jadi bentuknya begini. Jadi kalau saya punya cincin, tapi ini hanya sebagian saja. Ini jadi potongan ya. Jadi potongan cincin yang potongan dari sebuah cincin yang diberi muatan ya. Muatannya positif di sini. Jadi saya gambarkan bendanya itu ini ya. Jadi bagian cincin bermuatan dari A sampai ke B. Jadi muatannya itu hanya ada di sepanjang A sampai B. Nah, kemudian saya ingin menghitung kira-kira berapa besar medan di titik P. Nah, titik P-nya itu terletak di pusat cincinnya itu. Ya, jadi medan yang mau saya hitung nilainya itu terletak di titik P. Jadi di pusat jadi bagian cincin tadi. Nah, dari situ berarti karena di sini muatan terdistribusi secara kontinu, maka saya perlu mengambil elemen kecil muatan. Jadi elemen muatan di situ saya nyatakan sebagai DHI di sini ya. Ini bagian potongan gambarnya. Kita ambil ini DHI-nya, kemudian jarak antara elemen muatan ke titik P atau titik yang mau saya hitung medannya itu saya nyatakan sebagai R di sini ya. Nah, potongannya ada di sini R-nya. Nah, kemudian kita ambil ini apa namanya? Karena elemen berarti di sini perlu kita ambil ini apa namanya ya istilahnya itu d theta-nya gitu. Jadi kita ambil potongan kecil di situ d theta-nya. Kemudian theta itu ini kita ambil sumbu x sumbu y ya komponennya karena di sini dua dimensi ini. Nah, kemudian yang sebelah sini nilai ds-nya ya elemen kecil dari luasannya di sini ds sama dengan r kali d theta. Ya, jadi ini besaran ds-nya itu sama dengan r dikalikan d theta. R-nya itu jari-jari cincin. Nah, kemudian kita uraikan di sini komponennya. Jadi karena di sini tadi elemen kecil muatan, berarti di sini DE ya, DE atau diferensial. Jadi turunan ya atau D atau di situ bisa tak tulis sebagai DE-nya di situ karena sumbernya adalah DHI. Nah, terus tak uraikan komponennya yang ke arah sumbu X saya nyatakan sebagai DEX. Kemudian yang sepanjang sumbu Y komponen medan listriknya yang di titik P saya nyatakan sebagai DY. Nah, kemudian kita tulis formulasi terkait dengan ininya tadi ya, theta-nya ada di sebelah sini. Theta itu di sini ya. Jadi ini kan theta A itu ada di ujung yang sebelah sini, theta B-nya ada di ujung yang B. Jadi ngitung sudutnya itu dari sini. Jadi yang ini maksud saya theta A-nya ya. Jadi ini apa namanya elemen kecil muatannya tadi ini potongannya gitu. Nah, kemudian theta B-nya itu sampai yang ujung sebelah sini. Jadi theta B-nya itu ini tak ambil acuannya itu dari sumbu Y ya. Jadi theta A-nya itu yang ini batas bawahnya nanti. Kemudian sudut theta-nya itu saya nyatakan dari ini ya. Nah, d theta-nya itu yang ini. D theta itu ada di sini. Nah, d theta-nya itu yang ini ya, potongan yang ini d theta-nya. Nah, selanjutnya di sini saya tentukan atau saya nyatakan vektor satuan R-nya. Jadi kalau saya uraikan komponen ini tadi yang dari d theta, maka DEY itu nanti ada kalau ini sudut theta-nya ada di sebelah sini ya. Jadi nanti saya bisa mencari bahwa komponen yang ke arah sumbu Y itu adalah DE, besarnya DE dikalikan dengan fungsinya ini cos ya, cosinus theta. Atau di sini kalau mau saya nyatakan rapat muatan persatuan panjangnya ini, DHI sama dengan lambda DS. Jadi DS-nya tadi nilainya sama dengan R dikalikan D theta yang sebelah sini. Ini tak substitusi ke sana. Maka saya dapatkan DHI-nya sama dengan lambda dikalikan R dikalikan D theta. Nah, kemudian karena ini saya nyatakan dalam notasi vektor untuk medan listriknya, maka DEP atau DE vektor sama dengan K kali lambda kali DX dibagi R pangkat 2. Ini bukan DX, ini D theta ya. Yang ini theta ini, ada salah. Yang ini D theta ini. Jadi kalau lambda, mohon maaf sebentar. Itu tadi nilai ininya kan lambda tadi nilainya kan sama dengan R D theta ya. DX, sebentar nanti tidak jenengan bingung ini.
Kita lihat kan untuk DI kan sama dengan lambda kali DS. Jadi maksud saya yang ini jangan DX. Ini DS ya. DI maksud saya. Ini tidak bingung nanti ini DS ini. Mohon maaf. Jadi kalau saya tuliskan DE vektor, DEP vektor boleh atau mau ditulis DE saja tidak masalah. P itu untuk menentukan apa menunjukkan titiknya. Itu kan nilainya sama dengan K dikalikan DI dikalikan dengan R vektor satuan, ini kan tak bagi dengan R pangkat 2. Nah, DI-nya itu diganti dengan tadi lambda DS itu. Jadi lambda DS dikalikan dengan R vektor satuannya dibagi dengan R pangkat 2. Nah, DS-nya kan tadi nilainya sama dengan R dikalikan d theta. Jadi formulasi ini bisa tak tulis K lambda dikalikan R dikalikan dengan DS, kemudian tak kali dengan vektor satuan R-nya, saya bagi dengan R pangkat 2. Nah, R vektor satuannya itu kan pada dasarnya ini sebenarnya bisa juga ditulis begini, DE ya, komponen medan yang ke arah sumbu X atau DEX ya. Ini komponennya yang ke I ya. Kemudian ini komponen yang ke arah sumbu Y. Ditambah ya. Ditambah ini dengan DE Y gini. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi orang menuliskan sesuatu itu kan bisa ini ya. Nah, yang ini bisa dijabarkan ini DE ya, besarnya DE dikalikan dengan X. X-nya itu kalau kita lihat dari komponen di sini itu kan berarti yang sisi sebelah yang sisi horizontal itu kan suku sin ya. Nah, tapi di sini kan kalau kita lihat arahnya kan ke arah sumbu X negatif dan ke arah sumbu Y negatif. Makanya di sini ada negatifnya ini tadi ya. Jadi ada apa namanya vektor satuan R-nya itu kenapa kok ada negatif? Ini terkait dengan arah. Karena kalau kita lihat dari arah di sini, yang ke arah komponen medan yang ke arah sumbu X itu kan ke arah sumbu X negatif. Nah, yang ke arah sumbu Y ini adalah ke arah sumbu Y yang negatif komponen medan listriknya. Sehingga di sini ada tanda negatif di sini yang vektor satuan itu. Jadi yang ini bisa tak tulis suku yang ini tadi kan sin ya. Jadi besarnya atau DE dikalikan min ya, min dari sinus sudut sinus theta ya.